para sahabat, berjumpa kembali dalam 3 Minute Way bersama saya Inge Kusumadewi. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menuliskan pertanyaan di video minggu lalu. Para sahabat boleh menanyakan apa saja mengenai Roh Kudus karena kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan sudah ada 3 sahabat terpilih yang pertanyaannya terpilih untuk dijawab langsung oleh tamu spesial kita pada video hari ini. Yuk kita langsung saja bertemu tamu spesial kita. Shalom Romo Herman, apa kabar? Halo, Shalom Inge dan teman-teman para sahabat 3 Minute Day yang terkasih. Puji Tuhan kabarnya baik, sehat. Puji Tuhan, terima kasih banyak Romo. Di tengah kesibukan Romo, boleh menyediakan waktu sebentar saja untuk menjawab pertanyaan dari sahabat 3 Minute Way. Oke, kita langsung masuk ya Romo. Ada pertanyaan dari saudara Kenny Gunawan. Dalam kitab Wahyu, tertulis bahwa hendaknya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Saya pikir ini esensi kekudusan hidup dalam zaman now. Bagaimana latihan mendengarkan Roh Kudus dalam setiap kejadian real setiap hari? Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya kira berangkat dari apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, bab 3 ayat 22, dan saya kira penanya juga sudah membaca bagian itu. Lengkapnya itu adalah bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 dalam satu perikop. Nah, perikop di sini judulnya adalah kepada jemaat di Laodikia. Artinya bahwa khusus untuk jemaat Laodikia surat ini ditujukan. Dan teks sebelumnya itu adalah kepada jemaat di Philadelphia. Beberapa jemaat disebutkan, yang kita baca saat ini adalah jemaat Laodikia. Tentu ada konteksnya mengapa bisa muncul kalimat itu. Pertama, mari kita lihat seperti apa situasi jemaat Laodikia atau apa yang terjadi sebetulnya di jemaat Laodikia sehingga adanya surat itu dikirim ke jemaat itu. Nah, pertama, kota Laodikia itu memiliki kondisi geografis yang sangat strategis dan itu menjadi perlintasan dari berbagai macam tempat, menjadi semacam tempat persinggahan. Dan sangat mungkin bahwa tempat itu menjadi tempat yang kota yang maju dan kaya raya. Nah, secara umum ada 3 ciri-ciri khusus dari kota Laodikia, mungkin kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama, kota Laodikia itu adalah pusat dari perekonomian, ya, banking center lah seperti itu. Dan dengan tingginya transaksi perdagangan di daerah itu menjadikan kota ini menjadi kota yang sangat kaya atau terkenal. Nah, yang kedua, kota ini juga adalah penghasil wol. Jadi karena daerahnya subur, maka banyak domba yang berkembang di sana, dan yang paling dikenal itu adalah wol hitam. Ya. Dan yang ketiga, kota Laodikia juga terkenal sebagai pusat ahli-ahli medis, khususnya obat untuk mata. Jadi kalau mata sakit silakan ke Laodikia. Nah, tambahan lagi bahwa di daerah itu ada satu sumber air panas yang mengalir dari satu tempat namanya Herapolis. Nah, di situ sumber air panas mengalir ke Laodikia. Tetapi mungkin karena jarak yang agak jauh, maka air panas itu begitu sampai di Laodikia, dia menjadi tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Jadi yang kita kenal dengan suam-suam kuku. Nah, Tuhan melihat kondisi iman jemaat yang ada di Laodikia ini itu persis seperti itu. Jadi imam yang suam-suam kuku. Nah, jemaat yang hidup dengan katakanlah kondisi yang serba kecukupan, orang-orang yang sangat bisa dibilang kaya raya, rumah ibadat mereka yang begitu megah, dan juga persembahan-persembahan yang tentu saja dalam jumlah yang besar. Dan kita tahu bahwa jemaat Laodikia itu adalah yang paling buruk dari 7 jemaat yang dikirimi surat ya ke Asia. Nah, Tuhan mengecam sikap hidup daripada jemaat Laodikia itu sendiri, bahwa mereka walaupun tampak keluar sangat boleh dibilang sangat rajin mengikuti ibadah, tetapi sebetulnya di hati mereka itu ada kekosongan. Tuhan nampaknya begitu jauh dari kehidupan mereka. Mereka sangat mengandalkan diri mereka sendiri dan mengabaikan kehadiran Tuhan sendiri. Nah, itulah mengapa
kebanggaan kota Laodikia ini ternyata menjadi kekejian di hadapan Tuhan sendiri. Nah, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada jemaat Laodikia bahwa Dia adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, karena Allah begitu mengasihi jemaatnya, maka dengan kerelaan hati semua orang di Laodikia atau jemaat di Laodikia ini harus bertobat. Mau tidak mau harus kembali ke jalan yang benar, mengikuti teguran dan pengajaran dari Tuhan sendiri. Nah, tentang ayat 22 yang menjadi pertanyaan di sini adalah kita bisa melihat adanya perbedaan yang sangat tegas antara jemaat-jemaat dan Roh Kudus itu sendiri. Jemaat-jemaat harus tunduk kepada Roh Allah dan kepada firman-Nya yang diilhami. Nah, antara Roh dan jemaat-jemaat ini perlu ada pemisahan yang sangat tegas. Kalau kita melihat pendasaran Alkitabiahnya, pertama bahwa Roh Kudus atau Roh itu bukan milik dari jemaat-jemaat tertentu atau katakanlah lembaga manusia manapun. Dia adalah Roh Allah, dia adalah Roh Kristus, bukan roh dari jemaat-jemaat apapun. Nah, roh itu tetap bebas untuk datang atau pergi berdasarkan standar dari Allah sendiri yang menyatakan. Dan yang kedua, Roh Kudus mewakili Tuhan Yesus yang sekarang itu mengatasi segala jemaat. Roh dan firman itu merupakan kekuasaan yang mutlak. Jemaat-jemaat harus senantiasa menilai kepercayaan dan tindakan-tindakan mereka dengan Roh Kudus. Jangan sekali-kali mereka percaya atau taat dan mendengarkan diri mereka sendiri ataupun dari roh-roh yang lain. Roh Kudus dan firman yang diilhami itu lebih utama daripada jemaat-jemaat yang pernah ada dalam sejarah. Dan yang terakhir, bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam sebuah jemaat selama jemaat itu tinggal setia kepada Kristus dan firman-Nya. Dan mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Intinya bahwa kalau mau selamat, maka harus bertobat. Kalau mau bertobat, maka dengarkanlah bisikan Roh Kudus dan singkirkanlah semua roh-roh yang